Jadi uh, ini Tugu Intan ini mungkin kami sebenarnya yang tahu dinas kota ya, yang jelas kami arkeologi tahun 2000 saya tahun 2000 ke sini ya, dan waktu itu masih Tugu Intan yang lama. Nah, jadi Tugu Intan ini pertama ini sebagai apa ya namanya, penanda kota terencana. Jadi di sana ada Martapura, ke sana Mandi Angin, ini Banjarbaru. Ya. Jadi kota terencana itu cirinya diantaranya ada bundaran. Dengan bundaran itu otomatis lalu lintas bisa putar dan cari jalan yang sesuai dengan arahnya. Ini yang alasan utama ya. Nah, dengan adanya kota rencana ini makanya ada bundaran-bundaran. Contoh yang kota terencana yang ada bundaran itu misalnya banyak yang di Palangkaraya. Nah, jadi bundaran itu yang membuat kenapa di situ ditempatkan sebagai ikon kota. Ikon. Waktu itu Banjarbaru masih jadi kota administratif atau bagian dari Kabupaten Banjar. Nah, makanya Tugu Intan ini jadi ikonnya. Nah, dulunya mungkin masih satu dengan pembangunan yang di Martapura itu. Ada Tugu Intannya kan dulu. Ada Tugu Intan. Nah, yang Martapura. Yang kedua, ikon ini berkaitan dengan Tugu Trisakti, Intan Trisakti yang ada di Cempaka. Ada pernah ke sana? Belum ke sana ya. Nah, jadi di Cempaka di Pumpung itu ada Tugu Intan, namanya Tugu Intan Trisakti. Disitulah dulu tahun 50-an Pak Soekarno katanya kita serahkan ke Presiden, itu bukan Intan yang paling besar. Nah, jadi kita ada urutnya. Pertama ini satu indikasi kota terencana bundaran itu. Yang kedua berkaitan dengan ikon kota Banjar yang itu disebut pernah ditemukannya Intan tadi. Dua hal ini membuat ikon itu menjadi apa ya, anggap aja sebagai landmark kota, penanda kota. Mungkin bisa dikembangkan pertanyaannya ya. Jadi inilah yang membuat di sana ada Martapura, di sana ada Cempaka, di Mandi Angin. Kota rencana itu tidak banyak di Indonesia. Kota misalnya hulu sungai itu kan kota yang tidak terencana karena daerah dulu desa mungkin, atau mungkin tempuran kota, pertemuan sungai, di situ ada orang yang berdiam, nggak terencana. Tapi Banjarbaru punya kota yang terencana. Kota rencana diantara kalau di Kalimantan di Banjarbaru dan Palangkaraya. Nah, kebetulan desainnya Vanderbilt sama. Ya. Mungkin untuk tahun kami malah nggak tahu ya, hanya saja mungkin ada bukunya Pak Ersis, ada mungkin. Dan bisa dibaca. Anjas baru, sebentar ya. Belum dapat ya. Ini buku ini cetakan tahun 2000 berapa ya? Waktu itu beliau masih dosen. Masih ada sekarang nggak? Masih ada. Mungkin kalau masih ada mungkin bisa dirunut lah beliau. Karena kami Balai Arkeologi itu dulu wilayahnya Kalimantan, jadi tidak fokus Banjarbaru itu. Nah, kemarin kemana saya sedang ke Balai Arkeologi atau ke kota? Ya. Jadi mungkin untuk tahun saya malah nggak tahu, mungkin buku itu bisa tahu ya. Atau mungkin berkaitan dengan ini hari jadi. Kalau dulu itu kecil kok, toko Tugu Intannya. Jadi kalau semata-mata Tugu Intan, terus bangunnya kapan? Ini mungkin Pemko ataupun PLU punya desainnya. Hanya saja kalau kami melihatnya ini sejak awal ya, ketika Vanderbilt yang membuat kota terencana. Yang kedua berhubungan dengan Martapura, terus Cempaka, Mandi Angin
Hanya saja kota ini kan tidak berkelanjutan ketika Van der Pil bangun terus ditinggalkan kan. Jadi yang semua mau pindah ke sini nggak berkelanjutan. Contohnya yang di Pangnu Batur ujung sini nggak, seharusnya itu langsung ke bandara kan, dua langsung itu. Nah saya kan di Loktabat itu jalan-jalan nggak terencana.